Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan baik ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, kita membaca doa di dalam hati terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, di pagi hari ini apakah ada yang tidak hadir? Coba dilihat teman-temannya sebelah kanan, sebelah kiri. Apakah ada yang tidak hadir? Wah, anak-anak ibu hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah. Apakah sudah siap belajar hari ini? Sudah siap ya? Supaya pagi ini biar lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat gak? Kemarin kita sudah mempelajari tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Kemarin kita sudah mempelajari tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, dengan tujuan pembelajaran, yang pertama siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat mengurut bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, anak-anak, banyak sekali terdapat makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Siapa yang tahu apa saja makhluk hidup yang ada di sekitar kita? Ya, benar. Yang pertama ada manusia, hewan, dan yang terakhir ada tumbuhan. Nah, itu merupakan makhluk hidup yang ada di sekitar kita ya. Nah, selanjutnya ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak ciri-ciri makhluk hidup ada apa aja? Yang pertama, bisa bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, memerlukan makan dan minum, dan yang terakhir peka terhadap perangsang. Itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup ya anak-anak. Nah, yang pertama, bergerak. Manusia bergerak menggunakan apa? Manusia bergerak menggunakan kaki. Sedangkan hewan bergerak menggunakan apa? Hewan bermacam-macam ya. Ada yang bergerak menggunakan kaki, ada yang bergerak menggunakan sayap, dan ada yang bergerak menggunakan sirip. Contoh hewan yang bergerak menggunakan sayap ada apa? Iya, hewan yang bergerak menggunakan sayap yaitu burung. Dan hewan yang bergerak menggunakan sirip yaitu ikan. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Manusia bernafas menggunakan, iya benar, manusia bernafas menggunakan paru-paru. Sedangkan hewan bernafas bermacam-macam ya, ada yang menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan insang, dan ada juga yang menggunakan trakea. Contoh hewan yang menggunakan insang ada ikan. Dan tumbuhan juga bernapas menggunakan stomata.
Dan ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu berkembang biak. Manusia berkembang biaknya dengan cara apa? Dengan cara melahirkan. Sedangkan hewan berkembang biaknya ada macam-macam cara ya, ada yang bertelur, beranak. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ada apa saja? Siapa yang tahu? Ya benar. Contoh hewan yang bertelur yaitu ada angsa, bebek, ikan, burung, dan buaya. Dengan cara melahirkan yaitu ada sapi, kuda, kelinci, kucing, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu memerlukan makan dan minum. Semua makhluk hidup pasti semuanya memerlukan makan dan minum untuk bertahan hidup. Dan yang terakhir, peka terhadap rangsang. Contohnya seperti tumbuhan putri malu. Nah, itu merupakan contoh peka terhadap rangsang. Contohnya yaitu jika tumbuhan putri malu dipegang, dia akan bergerak. Nah, Ibu punya pertanyaan nih. Coba sebutkan ciri-ciri apa saja sih yang ada di ikan? Siapa yang tahu? Ya, kamu. Ciri-ciri ikan yaitu ikan berkembang biak dengan cara bertelur, ikan hidup di air, dan ikan juga bergerak menggunakan insang. Contohnya ikan mas. Ikan mas dapat bertelur sampai dengan 1000 telur. Nah, selanjutnya, tahukah kalian bagaimana cara menyebutkan bilangan 1000, 2000? Cara menyebutkan bilangan 1000 seperti ini ya. Nah, contoh bilangan 10.000. Nah, Ibu punya bilangan nih, angka bilangan. Nah, ini disebut bilangan berapa? 10.000. Benar sekali. Ibu akan membagi kelompok. Nanti yang Ibu tunjuk kelompoknya maju ke depan supaya mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Coba kelompok 1 maju ke depan, mengurutkan bilangan terlebih dahulu. Nah, kelompok 1 sudah mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Coba kita lihat. 1470 lebih kecil dari 2470. Benar ya anak-anak? Beri aplaus dulu. Nah, sampai sini sudah paham semua ya bagaimana cara menyebutkan bilangan dan bagaimana cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, sudah paham semua ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan sudah mengetahui bagaimana cara menyebutkan bilangan dan bagaimana cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar, dari 1000 sampai dengan 10.000.
Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.